kami dari kelompok 16 dengan nama anggota Tara Pratiwi dengan NIM K7621118 dan saya sendiri Yuliana Putri Apsari dengan NIM K7621126 untuk melengkapi tugas mata kuliah pengantar ekonomi makro. Kami akan menjelaskan tentang pengaruh kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah cara yang dilakukan pemerintah untuk menyesuaikan pengeluaran dan tarif pajak guna mempengaruhi perekonomian suatu negara. Tujuan dari kebijakan fiskal adalah mengelola dan menjaga kesejahteraan sektor-sektor pelaku perputaran uang, mulai dari konsumen, pekerja, hingga pelaku usaha. Pengaruh kebijakan fiskal pada agregat demand. Yang pertama adalah efek penggandaan belanja. Yang kedua adalah penerapan lain dari efek penggandaan. Yang ketiga adalah efek pembatasan paksa atau crowding out. Dan yang keempat adalah perubahan pajak. Contoh kasus kebijakan fiskal. Karena adanya COVID-19, perekonomian di Indonesia mulai melemah. Pendapatan nasionalnya pun menurun. Hal ini mendorong pemerintah melakukan belanja barang dan jasa. Pertanyaannya adalah, dampak apa yang ditimbulkan terhadap agregat permintaan? Penyelesaian menggunakan kebijakan fiskal pada kasus ini akan berdampak pada kurva pasar uang dan kurva permintaan agregat. Ini merupakan kurva pasar uang. Dan ini adalah kurva permintaan agregat. Kasus tersebut dapat diselesaikan dengan dua langkah. Yang pertama adalah membuat kurva pasar uang. Bisa kita lihat kurva pasar uang terletak pada sebelah kiri. Jika pemerintah menaikkan belanja dan jasa, maka akan terjadi kenaikan pendapatan yang tentunya juga akan meningkatkan permintaan uang dari MD1 ke MD2. Hal ini akan berdampak pada tingkat bunga keseimbangan yang akan naik dari R1 ke R2. Kemudian yang kedua adalah kurva permintaan agregat. Kurva permintaan agregat bisa dilihat terletak pada sebelah kanan. Dari adanya kenaikan tingkat bunga tadi akan menurunkan jumlah barang dan jasa yang diminta. Karena pinjaman menjadi mahal, maka permintaan barang residensial dan investasi bisnis akan menurun. Artinya adalah kenaikan belanja negara ini akan meningkatkan permintaan barang dan jasa, dan secara bersamaan akan mendesak investasi. Nah, efek dari mendesak investasi ini sebagian mengimbangi dampak belanja negara terhadap permintaan agregat. Dampak awal kenaikan belanja negara adalah akan menggeser kurva permintaan agregat dari AD1 ke AD2. Namun setelah timbulnya efek mendesak ini, maka kurva permintaan agregat akan kembali turun ke AD3. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Mbak Tara. Selanjutnya adalah kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter itu apa sih? Jadi, kebijakan moneter itu adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Sentral dalam bentuk pengaturan persediaan uang untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mencegah terjadinya peningkatan uang beredar secara berlebihan ataupun sangat kekurangan. Untuk pengaruh kebijakan moneter ini pada kurva agregat permintaan dapat dijelaskan lebih lanjut dengan teori preferensi likuiditas maupun perubahan penawaran uang. Nah, untuk contoh kasus dari kebijakan moneter ini, misalnya karena adanya COVID-19 ini, tingkat inflasi di Indonesia mengalami peningkatan, sehingga harga-harga barang dan jasa mengalami kenaikan. Nah, bagaimana dampaknya terhadap agregat permintaan ini? Jadi, kasus ini akan berdampak pada dua kurva, yaitu kurva pasar uang dan kurva permintaan agregat. Langkah pertama adalah membuat kurva pasar uang.
Jika tingkat harga mengalami kenaikan, tentu akan berdampak pada meningkatnya jumlah uang yang diminta untuk berapapun tingkat bunga. Karenanya, kenaikan harga ini akan menggeser kurva permintaan uang ke kanan dari MD1 ke MD2. Perubahan permintaan uang ini tentu juga akan mempengaruhi keseimbangan di pasar uang. Untuk penawaran uang yang tetap, tingkat bunga harus naik untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan uang, ataupun untuk mencegah adanya permintaan tambahan. Selanjutnya, langkah yang kedua adalah membuat kurva agregat permintaan. Kenaikan tingkat bunga ini tidak hanya dapat mempengaruhi pasar uang saja, tetapi juga jumlah barang dan jasa yang akan diminta. Di tingkat bunga yang lebih tinggi tadi, biaya pinjaman dan hasil tabungan akan lebih besar. Akan lebih sedikit rumah tangga yang memilih untuk meminjam dana untuk membeli rumah baru. Dan mereka yang memilih untuk membeli rumah baru akan berkurang. Sehingga permintaan investasi untuk tempat tinggal akan menurun. Karenanya, ketika harga naik dari P1 ke P2 menyebabkan permintaan uang naik dari MD1 ke MD2 dan akan menaikkan suku bunga dari R1 menjadi R2. Sementara jumlah barang dan jasa yang diminta akan turun dari Y1 ke Y2. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.